Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini saya akan membahas video singkat tentang perkembangan komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arfianti dengan NPM 073524111096 dari kelas 2 IF2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Bapak Syekh Turuy STMN. Sebagian besar pekerjaan manusia di daerah modern ini dilakukan menggunakan komputer. Pada awalnya, komputer hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan. Nah, sekarang komputer menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Awal pertama kali komputer diciptakan pada tahun 1822. Diciptakan oleh seorang ahli matematika, Charles Babbage. Dia menghitung alat yang dapat menghitung sebuah tabel matematika sekitar tahun 1833. Mesin itu dinamakan analytical machine. Sejak saat itu, alat itu dikenal sebagai digital purpose computer. Berkat alat ciptaan Charles Babbage, banyak orang yang terbantu terutama untuk aktivitas yang berkaitan dengan menghitung. Oleh sebab itu, Charles Babbage dijuluki sebagai Bapak Komputer. Kemudian pada tahun 1937, Prof. Howard Arkham dari Harvard University mencoba memberi masukan agar komputer dapat melakukan tugas secara mekanik. Berkat perusahaan IBM, perangkat komputer dapat dibuat secara elektronik, hingga komputer tersebut diberi nama Harvard Day One Calculator, pengontor berurutan otomatis atau bisa disebut juga ICC, sekitar tahun 1944. Secara garis besar, perkembangan komputer terbagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Seperti komputer Atana Safety dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan persamaan linier, dan komputer Colossus untuk memecahkan kerahasiaan Jerman. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Kemudian generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menciptakan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Generasi kedua. Generasi kedua dimulai sejak transistor mengganti tabung vakum. Univac diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya, IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo. Seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module, Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer TDP dan VxNet. Komputer ini membawa perkembangan operating system yang terpengaruhi Unix. Generasi keempat. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970 ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat prosesor mulai berkembang dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel. Ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Generasi kelima. Pada generasi kelima ini, perkembangan komputer terus mengalami kemajuan yang cukup pesat.
Pada generasi ini mulai dikembangkan teknologi layar sentuh, teknologi komputer yang lebih mini lagi pada sebuah smartphone. Bahkan jam tangan pun juga sudah bermunculan. Pada generasi ini, sistem operasi Android mulai dikenal pada perangkat smartphone. Perkembangan komputer masih akan terus berlanjut sampai menjelang generasi ke-6 yang nantinya teknologi AI akan menjadi primadona di dunia komputer. Terima kasih, itulah sejarah singkat tentang perkembangan komputer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.